Saudara, kitab suci Al-Quran turun di bulan suci Ramadan yang dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad pada malam yang disebut Nuzulul Quran. Seluruh umat Islam dunia menjadikan peristiwa tersebut sebagai tonggak awal sejarah literasi Islam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami saat ini sudah bersama dengan cendekiawan Muslim yang juga pimpinan Muhammadiyah Banten, Bapak Ahmad Amarullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya baik, Pak Ahmad, Nuzulul Quran ini adalah waktu ketika Al-Quran diturunkan ke bumi di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana Bapak memahaminya? Apakah turun per ayat atau sekaligus? Baik, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui dua fase sesungguhnya. Fase pertama itu diturunkan sekaligus, fase kedua bertahap ya. Kalau fase pertama ini diturunkannya kapan? Yang mana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit bumi ya disebutnya. Itu sebagaimana dalam surat Al-Qadar yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga secara bertahap setelah Quran turun di langit bumi yaitu Baitul Izzah, langsung oleh Jibril diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 106 disebutkan wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksin wa nazzalna tanzila. Jadi Al-Quran itu oleh Allah diturunkan berangsur-angsur kepada kamu Nabi Muhammad. Baik. Untuk litaqra'ahu dibacakan, dan kami telah menurunkannya secara bertahap menurut Allah dalam surat Al-Isra ayat 106 seperti itu. Baik, baik. Ya. Pak Ahmad, lalu ayat yang pertama turun ini adalah Iqra, yang artinya perintah membaca kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana selama ini umat Islam memahami pesan ini? Ya, baik. Tentu di sini Quran ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra. Iqra ini sesungguhnya adalah wahyu pertama yang tidak hanya disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi juga akan diperlukan ataupun disampaikan kepada seluruh umat manusia di sepanjang sejarah. Bahwa Iqra ini adalah mengingatkan kita akan budaya baca sebagai kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana juga seperti pakar tafsir yaitu Profesor Quraisyab ya menyatakan bahwa ketika kita menyebut setelah Iqra bismi rabbik ini adalah penegasan ya. Di situ dengan nama Allah, maka di sini mensyaratkan ya, kepada pembacanya tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya pertama secara ikhlas, dan dari situlah kemudian dia mampu memilih bahan-bahan bacaan yang tidak kemudian mengantarkan dia kepada hal-hal yang bertentangan dengan nama Allah. Seperti juga Buya Hamka mengatakan bahwa bacaan-bacaan yang baik itu berarti memberikan amunisi ataupun konsumsi bagi rohani kita ya, untuk kemudian menjadi bahagia ya, karena di situ telah mendapat kuncinya. Baik. Yang menarik adalah bahwa yang diturunkan oleh Allah setelah Iqra surat Al-Alaq itu adalah surat Al-Qalam. Qalam itu artinya
menulis ya. Jadi Iqra membaca dan kemudian Al-Qalam menulis. Ini berarti sebuah perpaduan yang manis bahwa kita didorong untuk bagaimana bisa berkemampuan membaca dan juga menulis. Iya, baik. Gitu. Baik, Pak Ahmad, jika kita berbicara tentang spirit atau semangat literasi dalam peristiwa Nuzulul Quran, hingga saat ini apakah semangat literasi itu telah terkikis di zaman sekarang? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya bisa kita lihat bahwa literasi ini sebuah kunci membuka kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Lalu kita bisa ambil perbandingan terbalik ya dalam perkembangan dunia saat ini, apalagi dengan recession probabilities would wife tahun 2023, di mana dunia mengalami resesi sebagai akibat akhirnya nanti dunia menghadapi krisis global ya. Ini artinya sebuah kesusahan yang terus melanda dunia ini ya, itu tidak lain adalah karena di situ budaya literasi sudah terus menurun, apalagi budaya literasi dengan Bismi Robika ya. Bismi Robika ini artinya sebuah aktivitas kegiatan yang tidak sekedar membaca, tapi nilai-nilai bacaannya harus sesuai dengan petunjuk Quran. Nah, kalau sudah begitu berarti sesuatu yang perlu dipertanyakan, budaya literasi kita yang Indonesia khususnya ya, juga perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena budaya literasi ini adalah sebuah budaya yang kemudian membuka kunci atau terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan. Kalau berpengetahuan, ya, ini kita inginkan budaya literasi ini mengikis budaya hedonis dan permisif yang serba boleh. Bayangkan dunia LGBT boleh, ya, apa-apa yang dilarang oleh Tuhan boleh. Lalu terjadilah krisis. Ini karena literasinya tidak berbasis Bismi Robbik. Baik. Baik, Pak Ahmad, artinya seiring dengan perkembangan zaman ini budaya literasi Nuzulul Quran ini juga artinya semakin berkurang begitu ya Pak Ahmad. Lalu Pak Ahmad, umat Islam ini mengetahui selain adanya Nuzulul Quran ada juga yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar ini berkaitan dengan Nuzulul Quran? Oh iya, pasti ya. Karena yang saya tadi bilang dalam surat Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah sungguhnya telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi di situ menurunkan Al-Quran, Nuzulul Quran, terus di malam Lailatul Qadar, sangat berkaitan ya. Dan tentu kaitan ini ya menyebabkan ya, orang menanyakan bagaimana Lailatul Qadar itu. Qurannya sudah diturunkan, tapi Lailatul Qadar mungkin saja berulang ya. Ketika diturunkan Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Lalu Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam-malam ganjil ya, di 10 akhir pertama. Seperti apa Lailatul Qadar? Nah, inilah yang kemudian ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pertemuan dua cahaya ya, bahwa cahaya langit dan cahaya bumi yang memancarkan kedamaian ya, bagi seluruh umat manusia. Baik. Dan dalam riwayat Muslim menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan. Nah, ini yang ciri-cirinya adalah tidak terlalu begitu panas, tidak terlalu dingin ya. Dan pada pagi hari saat Lailatul Qadar itu, pagi harinya sinar matahari itu tidak begitu cerah tapi memancarkan warna kemerah-merahan. Nah, itu salah satu ciri barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Ahmad, terakhir sedikit saja mungkin Anda bisa menyampaikan kepada pemirsa Klik Indonesia Pagi TVRI bagaimana Anda memaknai Nuzulul Quran dalam kehidupan umat Islam ini.
Ya, memang tidak berlebihan ya jika dikatakan ada korelasi dan relevansi Lailatul Qadar dengan kesalehan personal ya dalam rangka membangun ataupun menjalankan sebuah kehidupan ya di selama kita hidup ini, karena dengan kita memaknai nuzulul Quran berarti kita harus mampu dan bersemangat untuk terus membaca ya. Dari membaca ini kemudian orang tersebut membaca tidak sekedar apa yang ada pada teks ya. Seperti Nabi Muhammad juga nggak pernah membaca teks karena dia adalah masuk kelompok kaum umi ya yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi membaca alam sekitarnya. Baik. Ya. Lalu dalam bulan suci Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang membersihkan jiwa ya, di mana kemudian jiwa-jiwa kita yang bersih ini akan masuk ya petunjuk-petunjuk Allah. Baik. Dengan memanfaatkan setiap detik waktu di akhir-akhir ini untuk mengkaji dan mengamalkan ya, Al-Quran yang sudah ada di depan mata, yang sudah diturunkan oleh Allah. Baik, Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dan juga informasi bersama kami di Klik Indonesia Pagi hari ini. Pak Ahmad Amarullah selaku cendekiawan Muslim yang juga pimpinan Muhammadiyah Banten. Terima kasih Pak Ahmad, selamat pagi, assalamualaikum dan selamat berpuasa Pak.